Raden Wisanggeni. Wisanggeni adalah tokoh wayang yang tidak terdapat dalam Mahabharata. Wisanggeni berarti bisanya api. Raden Wisanggeni mempunyai satu kriteria yaitu menjunjung tinggi kebenaran dan kebatilan adalah musuhnya. Kelahiran Wisanggeni dalam pewayangan adalah di luar kehendak dewa. Karena Wisanggeni adalah manusia yang dugal kewarisan. Berikut adalah cerita lengkap kelahiran Wisanggeni. Pada suatu waktu di Kahyangan Jonggring Salaka, Betara Guru sedang memimpin pertemuan para dewa yang dihadiri oleh Betara Narada, Betara Sambu, Betara Brahma, Betara Bayu, Betara Indra dan Betara Penyarikan. Dalam pertemuan itu Betara Guru bertanya kepada Betara Brahma mengapa lama tidak menghadap. Betara Brahma menjelaskan bahwa baru saja ia menikahkan putrinya yang bernama Dewi Dresanala dengan Arjuna. Betara Guru pun heran mengapa Arjuna bisa menikah dengan bidadari. Akhirnya Betara Brahma menceritakan bahwa awalnya ia mempunyai murid bernama Prabu Setaketu dari kerajaan Salapura. Prabu Setaketu ini tampak sangat berbakti dan mematuhi segala petunjuk yang diberikan Betara Brahma. Namun di dalam hati rupanya mempunyai maksud lain. Hingga pada suatu waktu, Prabu Setaketu menunjukkan sifat aslinya. Ia berkhianat hendak menjebak Betara Brahma. Rupanya Prabu Setaketu adalah pemuja Betara Kala yang ingin menyenangkan sesembahannya. Meskipun Betara Brahma dapat meloloskan diri tapi kesaktiannya berkurang karena perangkap Prabu Setaketu. Betara Brahma pun meminta bantuan kepada salah satu Pandawa yaitu Arjuna. Arjuna pun menyanggupi. Arjuna pun menghadang Prabu Setaketu yang datang mengejar Betara Brahma. Prabu Setaketu dan Arjuna pun bertarung sengit. Setelah lama bertanding, akhirnya Arjuna pun bisa menewaskan Prabu Setaketu. Betara Brahma pun sangat berterima kasih kepada Arjuna. Dan sebagai ungkapan rasa terima kasih, Arjuna pun dinikahkan dengan putrinya yang bernama Dewi Dresanala. Begitulah mengapa Betara Brahma lama tidak menghadap ke Kahyangan Jonggring Salaka. Betara Guru pun memaklumi dan merestui Arjuna dan Dewi Dresanala. Pada saat yang bersamaan, datanglah Betari Durga datang bersama putranya yang bernama Dewasrani Raja Tunggul Malaya. Setelah membagikan salam, Betari Durga pun menyampaikan maksudnya yaitu untuk melamar Dewi Dresanala untuk putranya yaitu Prabu Dewasrani. Betara Guru berkata bahwa keinginan mereka sudah terlambat karena Dewi Dresanala telah menikah dengan Arjuna. Betara Guru menyarankan untuk Dewasrani memilih bidadari yang lain sebagai istri. Namun Dewasrani menolak karena sudah terlanjur jatuh cinta kepada Dewi Dresanala. Betari Durga pun membela putranya dan membandingkan Arjuna dengan Dewasrani. Betari Durga gencar merayu Betara Guru untuk memisahkan Arjuna dan Dewi Dresanala. Ia berkata bahwa Betara Guru telah melupakan kewajiban sebagai seorang ayah. Sejak kecil Dewasrani diasuh oleh Betari Durga tanpa sekalipun dijenguk oleh Betara Guru ayahnya. Tetapi Betari Durga tidak menyesal. Yang ia sesali adalah Betara Guru rela anaknya patah hati padahal bisa memberikan bantuan atas kekuasaannya. Betara Guru pun tersentuh dan memutuskan akan membantu putranya untuk mendapatkan Dewi Dresanala. Betara Brahma lalu diperintah oleh Betara Guru untuk menceraikan Dewi Dresanala dengan Arjuna. Betara Brahma pun terkejut mendengar perintah itu, dan memohon agar Betara Guru tidak memberikan tugas beratnya ini. Betara Guru pun marah. Lalu memerintahkan Betara Brahma untuk mengusir Arjuna dari Kahyangan Daksinageni dan menyerahkan Dewi Dresanala kepada Prabu Dewasrani. Betara Narada menyesali perbuatan Betara Guru yang berlaku tidak adil kepada Arjuna dan Dewi Dresanala. Betara Narada pun mengungkapkan kekecewaan itu kepada Betara Guru namun Betara Guru marah dan mengancam akan memecat Betara Narada dari jabatan sebagian kami tua Kahyangan Jonggring Salaka. Namun Betara Narada menjawab dirinya tidak takut untuk dipecat dan menyatakan mundur dari jabatan daripada melayani Raja Dewa yang tidak adil. Betara Guru mencurigai Betara Narada akan memberontak. Maka Betara Guru pun memerintahkan Betara Sambu, Betara Bayu dan para putra-putranya untuk mengejar dan menangkap Betara Narada. Pada waktu Betara Narada turun ke bumi, tiba-tiba datanglah para putra Betara Ismaya antara lain Betara Kamajaya, Betara Surya, Betara Yamadipati dan Betara Temburu. Mereka menanyakan Betara Narada, maka Betara Narada pun menjelaskan dari awal hingga akhir. Betara Kamajaya dan yang lainnya ikut kesal mendengarnya. Mereka pun menyatakan ikut bergabung dengan Betara Narada walaupun kehilangan jabatan.
Betara Narada berniat untuk melaporkan Betara Guru kepada Sang Hyang Padamenang dan meminta para putra Betara Ismaya untuk menemani. Namun tiba-tiba Betara Sambu, Betara Indra, Betara Bayu, Betara Asmara, Betara Cakra dan Betara Mahadewa datang membawa pasukan Dorandana untuk mengepung Betara Narada dan kawan-kawan. Betara Narada diberi pilihan agar meminta maaf kepada Betara Guru dan berbuat sopan. Namun apabila menolak maka mereka akan menggunakan kekerasan. Betara Narada semakin marah mendengar ucapan Betara Sambu. Betara Kamajaya meminta Betara Narada untuk tidak mendengarkan ucapan mereka dan siap membela Betara Narada. Betara Sambu pun marah dan memerintahkan pasukan Dorandana untuk menyerang. Akhirnya perang antara para dewa pun terjadi. Di saat peperangan terjadi, dengan berat hati Betara Narada meloloskan diri. Dia merasa berhutang budi kepada para putra Betara Ismaya. Betara Kamajaya dan saudaranya bertempur sekuat tenaga dan pada akhirnya mereka kalah dan tertangkap karena kalah jumlah. Dengan terbang secepat kilat, sampailah Betara Narada di kahyangan awang-awang kumitir menghadap Sang Hyang Menang atau Betara Menang. Betara Narada melaporkan apa yang terjadi di kahyangan Jonggring Salaka, bagaimana Betara Guru tega berlaku tidak adil kepada Arjuna dan Dewi Dresanala. Lalu Sang Hyang Menang bertanya kepada Betara Narada, apakah sebagai kami tua kahyangan sudah menasehati Betara Guru atas tindakannya? Betara Narada tidak berani menjawab karena takut menyombongkan diri karena Sang Hyang Menang tentunya sudah tahu. Lalu Sang Hyang Menang berkata bahwa saat ini Dewi Dresanala telah mengandung putra Raden Arjuna. Melalui janin tersebut, Sang Hyang Menang berniat memberikan hukuman atas kesalahan Betara Guru. Betara Narada ditugasi oleh Sang Hyang Menang untuk mengawasi bayi itu apabila sudah lahir. Betara Narada pun gembira dan berterima kasih atas bantuannya yang sudi turun ke kahyangan Daksinageni tempat tinggal Dewi Dresanala. Sementara itu di kahyangan Daksinadeni, Betara Brahma menemui Arjuna dan Dresanala dan langsung disambut oleh keduanya. Betara Brahma gugup dan serasa tidak sanggup untuk mengatakan maksudnya, yaitu perintah Betara Guru. Betara Brahma terpaksa berbohong kepada Arjuna bahwa Arjuna harus segera pulang ke kerajaan Amarta, karena Dewi Dresanala diminta Betara Guru akan dijadikan pelengkap barisan bidadari kahyangan yang jumlahnya seketik kurang sawiji atau 99.999 orang. Sebenarnya Arjuna merasa curiga, namun dipendam dalam hati. Arjuna mohon pamit ke Betara Brahma dan istrinya untuk pergi meninggalkan kahyangan Daksinageni. Dewi Dresanala tidak tega melepas kepergian suaminya. Tetapi Betara Brahma, ayahnya memaksa agar mereka berpisah. Dengan berat hati Dewi Dresanala melepas kepergian suaminya. Setelah kepergian Arjuna, Betara Brahma berterus terang bahwa Betara Guru menginginkan Dewi Dresanala bercerai dan akan dinikahkan dengan Prabu Dewasrani Raja Tunggul Malaya. Tentu saja Dewi Dresanala tidak mau karena cintanya hanya kepada Arjuna. Betara Brahma pun membujuk putrinya sedemikian rupa namun Dewi Dresanala tetap kokoh pada pendiriannya. Dewi Dresanala menjawab, hatinya hanya untuk Raden Arjuna. Betara Brahma pun marah dan mengatakan kepada putrinya tidak tahu diuntung. Betara Brahma memukul putrinya hingga tak sadarkan diri. Melihat itu kemudian merasa sangat menyesal namun demi sebuah tugas dan harus dikerjakan sampai tuntas. Betara Brahma berniat mengeluarkan secara paksa janin dalam kandungan putrinya. Pada saat itulah Sang Hyang Menang datang menyusup ke dalam rahim Dewi Dresanala. Betara Brahma mengheningkan cipta sambil meraba perut putrinya dan mengerahkan kesaktiannya untuk menggugurkan kandungan Dewi Dresanala. Namun janin dalam kandungan Dewi Dresanala malah semakin membesar hingga sama dengan usia kandungan 9 bulan yang siap dilahirkan. Betara Brahma pun heran dan merasa curiga bahwa ada dewa lain yang berusaha menggagalkan rencananya, namun sama sekali tidak menduga bahwa Sang Hyang Menang yang melindunginya. Bagaimanapun kesaktian Betara Brahma berada jauh di atas kesaktian Sang Hyang Menang sehingga Betara Brahma tidak dapat merasakan kehadiran Sang Hyang Menang. Betara Brahma lalu memijat perut putrinya agar janin itu keluar, kali ini Sang Hyang Menang membantu ikut mendorong bayi itu sehingga bayi itu pun lahir. Betara Brahma segera memungut bayi itu dan didapati bayi itu laki-laki, sangat tampan. Dan bergetar hatinya tidak tega membunuhnya. Di saat itulah Betari Durga datang bersama Dewasrani untuk menjemput Dewi Dresanala. Betara Brahma tidak berani menolak dan mempersilahkan putrinya dibawa pergi.
Dewa Serani pun mengangkat tubuh Dewi Dresanala yang masih pingsan pergi meninggalkan kahyangan Daksinageni. Tinggal Betara Brahma dan cucunya yang baru lahir. Teringat perintah Betara Guru bahwa bayi itu harus dibunuh. Berkali-kali dia mencoba mencekik bayi itu, tetapi melihat wajah bayi itu hatinya bergetar. Betara Brahma menangis.